Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ada sebuah suasana yang hanya muncul di pagi Natal. Hening namun hangat, sunyi namun dipenuhi janji. Bayangkan, kamu berada di antara umat Israel yang sudah lama menunggu belas kasih Tuhan. Mereka bukan sekedar letih, mereka haus akan kepastian. Hidup terasa seperti berjalan dalam gelap, berharap ada suara dari langit yang berkata, "Aku masih di sini." Dan tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara penjaga menara. Ia berlari sambil berteriak. Nafasnya belum teratur, tapi sukacitanya tidak bisa ditahan. "Lihat, keselamatanmu datang." Kalimat itu seperti cahaya kecil yang langsung menusuk dada. Bukan sekedar pesan, tetapi pengakuan. Engkau dicari, engkau diingat, engkau tidak dibiarkan hilang. Yesaya menggambarkan Tuhan seperti pribadi yang melintasi jarak demi mendekat kepada umatnya. Bukan umat yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menemukan umatnya. Lalu bacaan kedua datang tidak seperti teriakan penjaga menara, melainkan seperti seorang sahabat yang duduk tepat di sampingmu. Suaranya lembut, tenang, meyakinkan. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena kasih-Nya yang menyelamatkan. Seolah Paulus berkata, Tuhan tidak menunggu kamu sempurna baru Dia datang. Ia datang justru karena kamu tidak mampu menyelamatkan dirimu sendiri. Jika Yesaya berbicara tentang Tuhan yang mendekat, maka Paulus menjelaskan mengapa ia mendekat. Karena belas kasih-Nya yang tidak bisa tenang sebelum menemukanmu. Gabungkan keduanya,
dan kita melihat jantung Natal yang sebenarnya. Tuhan melihatmu, Tuhan menghampirimu, Tuhan memulihkanmu dari dalam dan luar. Natal bukan tentang manusia yang akhirnya cukup baik untuk mendekati Allah. Natal adalah kisah Allah yang sangat mengasihi, hingga ia menembus jarak yang manusia tidak bisa lewati. Dan lewat kedua bacaan ini, Tuhan seolah berbisik ke jiwamu, "Aku datang untukmu, bukan untuk menghitung dosamu, tetapi memulihkan hidupmu." Jadi secara sederhana, kedua perikop ini berbicara tentang Tuhan yang datang mencari, bukan menunggu. Keselamatan yang diberikan bukan diusahakan sendiri. Identitas baru yang dianugerahkan bukan dibangun oleh performa manusia. Kasih yang lebih dulu bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya dekat, Ia sudah tiba untukmu. Semoga tersampaikan berkah dalam.